Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur dengan NIM 202104012228 dari Universitas Esa Unggul Fakultas Hukum. Ingin mempresentasikan materi mengenai sistematika penulisan karya ilmiah pada mahasiswa. Definisi karya ilmiah. Menurut KBBI, karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang berasal dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Menurut Brotowijoyo, karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Eko Susilo, suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuan dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat bertanggungjawabkan keilmiahannya. Definisi karya ilmiah menurut Jones, karangan ilmiah ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Menurut Harry Freeman, laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Menurut Dr. Randes Totok dan menurut Dr. Bambang Supriyadi, serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan. Macam-macam karya ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua ada artikel. Artikel dalam konteks jurnalistik adalah karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan salah satu karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa, khususnya strata 1 untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Di dalam skripsi, hal-hal yang ditulis berupa pendapat dari mahasiswa atau penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan kepada teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keempat, kertas. Kertas kerja ataupun yang dikenal dengan work paper pada dasarnya memiliki kemiripan dengan makalah. Namun hal yang menjadi pembeda di antara keduanya adalah kertas kerja dibuat dengan analisa yang lebih mendalam dari sekedar makalah dan biasanya dipresentasikan pada seminar atau loka karya yang akan dihadiri oleh para ilmuwan yang tentunya memiliki pemikiran lebih mendalam pada suatu bidang ilmu tertentu. Yang kelima, paper. Paper merupakan suatu sebutan khusus pada kalangan mahasiswa
untuk menyebutkan makalah yang memiliki kaitan dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2 ataupun S3. Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang akan menyelesaikan program studinya pada jenjang S2 ataupun pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam daripada suatu skripsi. Yang ketujuh, disertasi. Disertasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan PhD. Tesis merupakan karya ilmiah yang dikhususkan untuk mahasiswa program S2 atau untuk meraih gelar doktor atau dokter, yang menggunakan analis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan suatu data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yaitu ada yang pertama, reproduktif. Ciri reproduktif berarti karya ilmiah yang ditulis oleh penulis atau peneliti dapat diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca juga harus bisa langsung memahami konten atau isi dari karya ilmiah. Tidak ambigu. Ciri tidak ambigu ini memiliki kaitan yang erat dengan ciri reproduktif. Tidak emotif. Karya ilmiah sebagai hasil penelitian ilmiah harus bersifat netral sehingga karya ilmiah ini tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisannya. Hal ini menyebabkan karya ilmiah benar-benar harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisa penelitian penulis dan bukan merupakan hasil dari perasaan subjektif para penulis. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku pada penulis karya ilmiah dilakukan pada penulisnya. Penggunaan bahasa baku tersebut meliputi setiap aspek penulisnya, mulai dari penulis sumber, penulis mengenai teori, sampai pada penulisan kesimpulan. Penulisan dengan bahasa yang tidak baku dapat menimbulkan keambiguan dan kebingungan pada para pembaca, dan hal ini dapat menyebabkan poin yang akan disampaikan pada penulis tidak dapat dipahami oleh para pembaca. Selain menggunakan bahasa baku, seorang pakar bernama Surahmat juga menyatakan bahwa bahasa merupakan suatu medium terpenting pada suatu karangan. Surahmat juga mengingatkan bahwasanya apabila bahasa yang dipakai kurang cermat, maka karangan bukan saja sulit atau sukar untuk dipahami, melainkan juga menimbulkan kesalahpahaman dalam pengertiannya. Selanjutnya, menggunakan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan penulisan karya ilmiah diharuskan menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulis memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang akan dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah dapat menjadi takaran seberapa ahli seorang penulis atau peneliti pada bidang keilmuan yang dijalaninya. Berikutnya, bersifat dekoratif. Penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis
harus menonjolkan kerututan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal tersebut penting dalam penulis karya ilmiah karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Berikutnya terdapat kohesi. Karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian, antar subbab maupun antar babnya, dan bersifat efektif. Hal ini maksudnya adalah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau bab harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaian harus tepat sasaran dengan apa yang diinginkan atau disampaikan. Berikutnya bersifat objektif. Karya ilmiah harus memiliki sifat objektif. Karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan kepada perasaan penulisnya, melainkan kepada fakta-fakta dan data-data dari hasil analisis yang dilakukannya. Dengan demikian, suatu karya tulis tidak memiliki kecondongan subjektivitas terhadap hal-hal tertentu. Berikutnya menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif karena memiliki hubungan yang erat dengan ciri-ciri yang sebelumnya. Kalimat efektif ini dilakukan dengan tujuan agar karya ilmiah tidak memusingkan para pembaca dengan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat yang tidak efektif tersebut akan menimbulkan keambiguan kepada para pembaca dan menimbulkan pertanyaan berkepanjangan juga kepada para pembaca. Lalu ada sistematika karya ilmiah pada umumnya. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Sistematika karang secara umum dapat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal ataupun pendahuluan, bagian isi ataupun uraian, dan bagian terakhir berupa bagian penutup. Secara khusus, karangan ilmiah biasanya terbagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian teori atau landasan teori, bagian data, bagian analisa, dan terakhir adalah bagian penutup yang terdiri dari 2 subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Sistematika artikel ilmiah yaitu judul. Judul merupakan kepala dari suatu artikel ilmiah yang harus menggambarkan hasil penelitian dan variabel, serta hubungan variabel tersebut bisa dilihat dari judul artikel ilmiah tersebut. Yang kedua, abstrak. Merupakan bagian yang memuat ringkasan dari artikel dan berisi ide-ide pokok yang membuat pembaca menjadi tertarik dan berminat untuk membaca artikel ilmiah tersebut. Berikutnya pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, alasan penelitian, rumusan masalah, pernyataan tujuan, dan pengorganisasian penulis. Berikutnya teori dan hipotesa. Merupakan bagian yang berisi dasar teori yang digunakan dalam penulis artikel ilmiah ini, sedangkan hipotesanya sendiri berisi dugaan terhadap jawaban dari rumusan masalah yang telah dituliskan oleh penulis terhadap suatu kasus.
Berikutnya, analisa data dan pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode paragraf dan bukan menggunakan tabel data. Hal ini dilakukan oleh para peneliti dalam rangka menggunakan analisa secara padat dan jelas. Berikutnya bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan merupakan bagian dari penutup penulisan artikel ilmiah. Penulisan kesimpulan tidak menggunakan nomor dan penulisannya menggunakan bentuk paragraf seperti analisa data. Daftar rujukan. Penulisan daftar rujukan ini dapat disesuaikan dengan gaya yang dipakai, diantaranya apa? Dan lain sebagainya. Berikutnya lampiran. Mengenai lampiran, biasanya dibuat dalam satu file dengan artikel, namun bab yang berbeda yaitu pada bab lampiran sendiri. Bab lampiran berisi instrumen penelitian, data pendukung, gambar dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.